Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Al-Ifron. NPM saya 2021 011 03015. Sini saya dari program studi ilmu politik angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini di sini saya ingin sedikit mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Perkembangan Politik Barat, yang dimana isi pembahasannya ini terkait perkembangan liberalisme. Perkembangan liberalisme ini merupakan paham yang meyakini kalau kebebasan politik dan ekonomi adalah hak setiap individu serta ketidakadilan sosial yang wajar terjadi. Awal mula perkembangan ini, liberalisme terjadi di negara Inggris ya. Pada tahun 1215. Saat itu Raja Inggris yang bernama Raja John mendeklarasikan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta ini adalah langkah awal kekuasaan absolut para Raja Inggris. Pemikiran secara rinci mengenai liberalisme di Inggris disebarluaskan oleh John Locke di dalam buku ciptaannya yang berjudul The Treatise of Government pada tahun 1690. Dalam buku John Locke tersebut menyatakan bahwa pemerintah mempunyai tugas pokok untuk menjamin hak-hak individu dasar rakyat, hak-hak individunya atau hak-hak dasar rakyatnya. Ya, mungkin sedikit pertanyaan terkait perkembangan liberalisme ini, dimana bagaimana sejarah perkembangan paham liberalisme. Berkembangnya paham liberalisme mulai menyebar dengan cepat terutama setelah Revolusi Prancis gitu. Pada abad ke-19 banyak pemerintahan liberal didirikan di sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika Selatan. Ini bersamaan dengan mapannya republikanisme di Amerika Serikat. Seperti itu. Namun pertanyaan selanjutnya, yang dimana apa yang dimaksud dengan pengaruh liberalisme, terkait pengaruh paham liberal. Pengaruh paham liberalisme ini juga menyangkut dalam bidang politik. Lahirnya gagasan nasionalis dan perubahan format politik maupun kehidupan sosial budaya yang dulunya bersifat kerajaan, langsung berubah konsep menjadi negara demokratis. Dalam bidang ekonomi juga menjadi pengaruh paham liberal. Ini merupakan menjadi kegiatan ekonomi berubah dari pertanian ke industri. Seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir, mungkin sedikit lebih singkat yaitu apa dampak dari paham liberalisme ini untuk Indonesia. Dampak liberalisme bagi Indonesia adalah dilaksanakannya politik etis untuk terbentuknya parlemen sebagai lembaga pemerintahan rakyat, tempat rakyat menyalurkan hak-hak politiknya.
Dampak liberalisme bagi Indonesia adalah dilaksanakannya politik etis yang diperjuangkan oleh golongan liberal. Dalam parlemen Belanda, bangsa Indonesia menjadi mengenal sistem edukasi atau pendidikan sehingga lahirlah golongan terpelajar. Namun golongan inilah yang berperan besar dalam gerakan kesadaran bangsa. Mereka menjadi motor penggerak berdirinya partai-partai politik dan sekolah-sekolah dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan seterusnya lanjut pada isi pembahasan dari tugas yang saya kerjakan ini terkait perkembangan liberalisme. Perkembangan paham liberalis ini yang tadi saya bilang di Perancis pada revolusi Perancis itu memang sangat signifikan. Di negeri ini perkembangan liberalisme berawal dari pergerakan kaum borjuis pada abad 18 yang berjuang menentang kebiasaan atau kekuasaan Raja Lauit yang berkuasa secara absolut dan cenderung sewenang-wenang karena tidak ada konstitusi yang membatasi. Para kaum borjuis menuntut pengurangan kekuasaan pada masa itu, yaitu masa kekuasaan kepada monarki, bahkan menghapusnya sama sekali. Mereka juga menghendaki kontrol pada lembaga parlementer sebagai pengganti monarki. Pada tahun 1708 dan sampai 1741 Prancis mengalami masa-masa yang sangat kritis. Keadaan ekonomi saat itu sedang dilanda kelangkaan gandum atau bahan pokok yang berlanjut hingga tingginya harga roti atau harga pokok lainnya. Tingkat klimaksnya ialah meluasnya kelaparan yang kemudian mengakibatkan kematian penduduk yang meningkat sangat drastis pada waktu itu. Keadaan ini diakibatkan oleh faktor alami dan faktor lain hingga terjadinya perang dan tindak kriminal lainnya. Para tokoh liberalisme Perancis ini ialah John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Tujuan adanya gerakan liberalis ini untuk mendapatkan kebebasan dalam politik dan berusaha. Sebab munculnya paham liberalisme ini dikarenakan kekuasaan raja, bangsawan, dan golongan gerejawan yang mengekang dan absolut. Adanya paham liberalisme ini mampu menyokong hak untuk membentuk perkumpulan. Liberalisme ini yang disebut masa pencerahan gereja. Ciri-ciri dari liberalisme ini ialah kebebasan warga negara, pajak. Namun untuk kebebasan pribadi, masyarakat, keluarga, ekonomi nasional, dan dalam skala internasional. Lahirnya paham liberalisme ditandai dengan Magna Carta pada tahun 1215, The Great Charter Liberty pada tahun 1297, Habeas Corpus Act pada tahun 1679, Bill of Rights pada tahun 1659. Bagian dari liberalisme yaitu liberalisme politik. Di sini ada liberalisme politik, namun ada liberalisme ekonomi, liberalis agama, dan juga pengaruh
liberalisme di Eropa adanya revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1815 yang membawa semboyan liberté, égalité dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Mungkin sedikit penjelasan dari saya terkait perkembangan liberalisme yang saya pahami dalam mata kuliah pemikiran politik barat. Alangkah baiknya sebelum saya menutup dari presentasi yang menurut saya cukup singkat ini, mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.